Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh IPTEK terhadap kebiasaan belajar. Apa itu IPTEK? IPTEK sebagai suatu akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Secara harfiah, kata teknologi berasal dari frase Prancis la technique yang mengacu pada ide yang dikembangkan dalam upaya memproses realisasi rasional. Di sini, pemahaman rasional adalah prosedur yang dapat diterapkan berulang kali atau sering. Teknologi merupakan adaptasi dari teknologi alami yang dibuat oleh manusia yang kemudian ditransformasikan menjadi media sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Teknologi digital adalah teknologi yang dikelola melalui sistem komputerisasi. Sistem didasarkan pada bentuk informasi berupa nilai numerik 0 dan 1 yang menunjukkan tombol on dan off. Sejarah perkembangan IPTEK. Tahun 1650 sampai dengan 1955 dinyatakan oleh Alvin Toffler sebagai era industri. Era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Tenaga kerja manusia di dalam pabrik mulai diganti dengan mesin. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu, saat ini kita berada pada zaman teknologi dan informasi. Adapun cara untuk melengkapi kecerdasan generasi bangsa saat ini dan untuk melengkapi kecerdasan IPTEK para pelajar, diperlukan pula penyelarasan pengajaran IPTEK dengan pengajaran IMTAK. Sehingga terbentuklah manusia-manusia cerdas dan bermoral yang dapat menghasilkan berbagai teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Di antaranya adalah 1. Learning to know, yaitu para generasi akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Yang kedua, learning to do, yaitu menerapkan suatu upaya agar para generasi menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, learning to be, yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. Dan yang keempat, learning to live together, yaitu pendekatan melalui penerapan paradigma ilmu pengetahuan seperti pendekatan menemukan dan pendekatan menyelidik akan memungkinkan para generasi menemukan kebahagiaan dalam belajar. Peran IPTEK. A. Peran IPTEK dalam segala aspek kehidupan. IPTEK memiliki dampak besar pada masyarakat dan dampaknya semakin berkembang dan seiring berjalannya waktu, IPTEK berkembang dengan sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi serta berkomunikasi jarak jauh maupun komunikasi jarak dekat. Salah satunya adalah gawai berupa handphone. Berikut manfaat dan dampak perkembangan IPTEK yang dilansir dari Liputan 6. Di antaranya, 1. Manfaat IPTEK secara umum. Yang pertama, memberikan kesempatan pada manusia untuk mengejar masalah sosial seperti etika, estetika, pendidikan, dan keadilan, untuk menciptakan budaya untuk memperbaiki kondisi manusia. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien. Yang keempat, mempermudah pekerjaan manusia. 2. Manfaat IPTEK di bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, mendapatkan layanan perbankan dengan sangat mudah. Yang kedua, mempermudah komunikasi manusia meskipun berada pada jarak yang jauh. 3. Manfaat IPTEK di bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Yang kedua, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, terjadi daya saing yang tinggi dalam dunia pekerjaan yang akan memicu para pekerja untuk memperluas wawasan dan keahlian mereka. Yang keempat, manfaat dan dampak di bidang politik. Pertama, timbulnya kesadaran regionalisme yang dapat melahirkan kekuatan ekonomi. Yang kedua, munculnya kelas menengah baru. Gaya hidup dan keterampilan kelas menengah baru ini dapat menjadi pelopor dalam menuntut kebebasan politik. Yang ketiga, terjadinya proses regenerasi pemimpin. 5. Manfaat dan dampak IPTEK di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Yang kedua, memungkinkan pertukaran budaya dengan cepat. Yang ketiga, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang keempat, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain.
B. Peran iptek dalam bidang pendidikan. Adapun peranan teknologi di dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama menambah informasi sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas, selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update, sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalnya, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email, sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, materi lebih menarik. Maksudnya, penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Teknologi sebagai penunjang aktivitas pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan pengaruh positif, salah satunya dalam proses pembelajaran. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dampak perkembangan teknologi dalam kebiasaan belajar. A. Dampak negatif perkembangan teknologi dalam kebiasaan belajar. Yang pertama, terlalu banyak informasi. Yang kedua, penurunan kualitas di membaca, menulis, dan aritmatika. Maksudnya adalah satu, disinilah dampak dari kemajuan itu. Pelajar mahasiswa akan terbiasa dan menjadi kebiasaan atau habitus terhadap budaya yang instan. Yang kedua, akan memunculkan berbagai aktivitas mencurigakan, kejahatan cyber di dunia maya dalam kemajuan teknologi. Misalnya saja di bidang pendidikan, bisa saja seseorang akan memanipulasi hasil ujian yang dilakukan secara online. Yang ketiga, dengan kemudahan dan dimanjanya peserta didik, akan membuat peserta didik lalai dalam mengerjakan tugas, PR, atau pekerjaan di sekolahnya. Yang keempat, akan masuknya berbagai budaya baru di kehidupan belajar mahasiswa yang memberikan pengaruh akan hilangnya suatu budaya lokal. B. Dampak positif perkembangan teknologi dalam kebiasaan belajar. Yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kegiatan belajar kita jadi lebih efektif. Yang ketiga, membedakan yang pintar dan yang pandai. Yang keempat, jembatan belajar yang lebih personal. Yang kelima, komunikasi lebih luas. Cara pemanfaatan teknologi yang baik. Berdasarkan hasil diskusi, banyak guru yang tidak hanya menggunakan buku teks sebagai media ajar, tetapi juga gambar dan video. Variasi media ajar yang digunakan bertujuan untuk menarik minat belajar siswa dan agar mereka tidak merasa bosan. Kendati demikian, hal-hal yang harus kami lakukan sebagai seorang pelajar dalam rangka pemanfaatan perkembangan iptek dengan cara yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan internet sebagai media penunjang belajar. Dengan kemudahan akses internet harus menjadikan kita mudah untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, memperluas pertemanan. Lingkungan yang baik juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dengan adanya perkembangan iptek, diharapkan siswa-siswi dapat memperluas pertemanannya dengan siswa-siswi lain di luar sana yang tentunya berdampak pada peningkatan motivasi atau semangat belajar. Dengan kemudahan akses internet harus menjadikan kita mudah untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Agar tidak terkesan membuang-buang waktu, kita harus dapat mengatur waktu menggunakan internet dengan baik. Yang terakhir, melihat berbagai media pembelajaran yang atraktif untuk meminimalisir rasa bosan belajar. Jadi, kesimpulannya yaitu, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu bagian yang tak lepas dari kehidupan manusia, dari awal peradaban sampai akhir dari segala akhir kehidupan manusia. Kemajuan teknologi mempunyai peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia di zaman globalisasi ini. Perkembangan teknologi sejalan dengan pemikiran-pemikiran manusia yang juga semakin berkembang. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Dengan adanya perkembangan iptek, generasi muda sangat banyak terbantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di sisi lain, kita sebagai generasi muda juga harus sadar akan adanya berbagai macam ancaman yang dapat ditimbulkan oleh adanya perkembangan iptek tersebut yang akan dapat membahayakan bagi diri kita sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.